Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita semua sudah melewati hari ke-11 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dapat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini, walaupun ibadah Ramadan tahun ini di tengah-tengah COVID-19. Oleh karenanya kami akan selalu menghadirkan satu tausiah lewat studio Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Yang mudah-mudahan itu semua adalah bagian daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua, yang kita patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang tema yang berjudul berbuat baik kepada keluarga. Setiap keluarga tentu ingin mengidamkan keluarganya yang bahagia, tentram, karena kebahagiaan keluarga itulah mengawali ketentraman di tengah masyarakat. Ketentraman masyarakat akan berdampak secara luas, yaitu ketentraman sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya itu, bagaimana cara mewujudkan agar keluarga ini bisa dipandang sejahtera, keluarga ini dipandang menyejukkan pandangan mata. Yang pertama, keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Maka peran keluarga sangat ditentukan oleh peranan suami atau peranan ayah. Dan peranan ayah tidak mungkin akan terwujud tanpa didukung oleh istri. Begitupun suami dan istri tidak bisa terwujud kesuksesan di tengah keluarga tanpa didukung kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karenanya andil besar ayah terhadap anaknya adalah yang pertama, bagaimana keluarga itu mewujudkan dan bisa menjalankan kewajiban syariat agama Islam, lebih-lebih masalah sholat 5 waktu. Karena itu disinyalir lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayurathuhu. Dari Ibnu Umar dan Aisyah keduanya berkata, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku agar berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangganya, sehingga aku menyangka bahwa ia akan memberikan hak waris kepadanya. Kemudian yang kedua adalah orang tua kepada anaknya, yang selalu memerintahkan tentang kewajiban sholat.
Sebagaimana hadis Abu Surayyah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru sabiyya bisolati idza balagha sab'i sinina." Yang artinya, ajarilah anak-anak solat manakala sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan solat manakala sudah berumur 10 tahun. Karena itu, marilah kita di samping menggugurkan kewajiban ayah kepada anak untuk menjalankan solat 5 waktu, kita juga kalau ingin berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik kepada keluarga kita, tentunya kita selalu memperbaiki apa yang selalu mereka lakukan oleh ayah kita. Andaikan ayah kita pada saat sedang hidup, pada saat masih hidup, itu selalu bersilaturahim dengan si A. Pada saat ayah kita sudah meninggal, maka kita kewajiban seorang anak adalah meneruskan silaturahimnya ayah kepada si A tadi. Sebagaimana hadis Rasul an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inna barral birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Wa an Abdullah ibni Dinar, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bitoriqati Makkata, fasallama alaihi Abdullah ibni Umar wa hamalahu ala khimari kana yarkabuhu wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala Ibnu Dinarin faqulna lahu aslahakallah innahumul a'rabu wa hum yarduna bil yasir. Faqala Abdullah ibnu Umar, inna aba hadha kanna wudda li Umar ibn al-Khattab wa inni sami'tu Rasulullah yaqulu inna birri silatur rajuli ahlu wudda abi. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kebajikan adalah apabila seseorang menyambung teman karibnya, teman karib bapaknya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia bertemu seorang lelaki Badui di tengah-tengah perjalanan menuju Mekkah. Kemudian Abdullah bin Umar memberi salam dan mengajaknya untuk naik ke atas keledai serta memberikan surban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Umar, semoga Allah selalu memperbaikimu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Sesungguhnya mereka itu orang Badui dan mereka sudah senang dengan pemberian yang sedikit. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ayah orang itu adalah teman karib Umar bin Khattab, sedang aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah jalinan yang dibangun seseorang dengan teman karib ayahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari penjelasan hadis ini bisa disimpulkan yang pertama, sebagian dari bentuk kebaktian seseorang kepada kedua orang tuanya adalah mencintai teman-teman mereka setelah mereka meninggal dunia. Artinya apa? Artinya apa yang dulu dan siapa yang dulu dicintai oleh ayahnya, maka ketika ayahnya sudah wafat sebagai anak yang birrul walidain, maka meneruskan hubungan silaturahim yang dijalin oleh ayahnya semasa hidupnya, walaupun bukan saudara karibnya. Dan juga apa yang dilakukan oleh ayahnya semasa hidupnya diteruskan oleh anaknya. Inilah sebagai bentuk birrul walidain, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian penjelasan hadis yang kedua
Di dalam ucapan mereka, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Terkandung etika dalam menegur, yakni dengan didahului doa. Hal ini diambil dari firman Allah, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberikan izin kepada mereka? Ini surat At-Taubah. Artinya apa? Artinya ketika kita menegur, baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, itu diawali dengan doa. Mudah-mudahan dengan saya peringatkan, kamu akan menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Ini peringatan yang tidak mengandung kekerasan. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian mereka dapat dilakukan dengan menjalin hubungan persaudaraan dengan teman-temannya semasa masih hidupnya. Jadi ketika ayahnya berhubungan dengan siapa, ketika ayahnya itu wafat, maka sebagai seorang anak untuk meneruskan hubungan baik yang dijalin oleh ayahnya semasa hidupnya. Nah, inilah kita teruskan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh ayahnya semasa hidupnya, lalu ayahnya itu wafat, kemudian diteruskan oleh anaknya, maka insya Allah ayahnya yang di alam sana, yang di makbaroh atau di kuburan akan merasa senang. Karena apa? Diteruskan oleh anaknya. Kemudian hadis yang lain juga menerangkan, Wangan Abi Usaid Malik ibni Rabi'ata Sa'adi qala bainana nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Dawud. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang dapat saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Ini anak ini sowan kepada Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi duduk-duduk, anak laki-laki ini sowan, ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang saya lakukan kepada orang tua kami sementara orang tua kami telah meninggal dunia? Apa yang perlu kami lakukan? Rasulullah menjawab, iya, yaitu mendoakan keduanya. Artinya apa? Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia atau semasa hidupnya, jangan berhenti sebagai seorang anak. Setelah selesai sholat berdoa, Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sohiro. Ini doa yang penting yang kadang kita terlupakan. Padahal doa itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka doa ini selalu kita lantunkan, jangan sampai seorang anak meninggalkan doa yang sangat penting ini. Untuk apa? Untuk kebaikan orang tua. Karena orang tua sudah bersusah payah ya menghidupi anak ya, kecil dibesarkan, masih bodoh disekolahkan ya, belum mandi dimandikan. Ini jasa orang tua yang begitu besar agar dibalas oleh seorang anak dengan apa? Dengan doa anak kepada orang tua. Kemudian di samping mendoakan keduanya, memohonkan ampunan kepada keduanya. Wal istighfaru lahuma. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami.
karena orang tua kami telah bersusah payah mengandung, membesarkan kami, melahirkan kami. Jadi dosa-dosa orang tuanya dimohonkan ampunannya oleh anak-anaknya. Kemudian melaksanakan janji. Janji yang dimaksud di sini adalah wasiat sepeninggalan keduanya. Pada masa hidupnya, kaum muslimin rahimakumullah, pada masa hidupnya ayah itu pernah berwasiat, jikalau nanti saya meninggal, nanti kamu begini-begini. Itu harus dijalankan wasiat itu oleh anaknya sebagai birrul waliden, sebagai bentuk ketaatan anak kepada orang tua. Nah, di samping melaksanakan janji atau wasiat, juga wasilatur rahimi allati la tusallu illa bihima. Menjalin silaturahim yang tidak dapat dijalin kecuali dengan keduanya. Jadi kita menjalin silaturahim apa yang dijalankan silaturahim oleh orang tuanya semasa hidupnya. Dan memuliakan teman akrab keduanya. Jadi itu teman karib ayahnya dulu semasa hidupnya. Pada saat ayahnya sudah wafat, maka sebagai anak juga harus menjalin keakraban dengan orang yang dulu menjadi teman akrab ayahnya. Ini sebagai bentuk birrul waliden anak kepada kedua orang tua. Jadi penjelasan hadis di sini yang pertama, menanam investasi kebaikan semasa hidup kedua orang tua, yaitu dengan berbakti kepada mereka berdua. Sementara berbakti kepada keduanya setelah kematian mereka dapat dilakukan dengan mendoakan mereka. Jadi dengan cara kita mendoakan kepada kedua orang tua, ya Allah, tempatkanlah dua orang tua kami di tempat surga, ya. Terimalah amal perbuatan baik orang tua kami dan ibu kami. Ampunilah, dan juga memohonkan ampunan untuk mereka berdua. Ampunilah segala kekhilafan orang tua kami. Itu harus kita mohonkan setiap selesai sholat, ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh ayat, dan katakanlah wahai Rob, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasuhku ketika masih kecil. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sohiro. Penjelasan hadis yang kedua adalah memupuk dan menjaga kebaktian kepada kedua orang tua. Ini semua dapat kita realisasikan dengan melaksanakan wasiat mereka, menjalin silaturahim dengan kaum kerabat mereka, dan memuliakan teman-teman mereka. Yang dimaksud adalah teman-teman orang tua kita. Kemudian yang ketiga, doa seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah kematian mereka dapat diterima dan pahalanya sampai kepada mereka, sebagaimana hadis idza matabnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu telah wafat, apabila manusia itu telah putus, telah berpisah dengan dunia, dengan alam semesta, dengan dunia seisinya, maka putus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah ini penting, apalagi di bulan Ramadan, seluruh amal akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafangu bih, ilmu yang manfaat, ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Kalau harta kita berikan kepada orang lain, mungkin harta itu akan berkurang. Tetapi kalau ilmu itu kita berikan kepada orang lain, itu akan bertambah. Seperti di kondisi semacam ini, karena kita memberikan ilmu secara berwajah bilwujuh, secara tatap muka itu sulit, maka dengan cara online. Ini juga ilmu yuntafangu bih. Kemudian sebisa mungkin, ya, sedikit kita punya ilmu kita berikan. Bagaimana caranya? Kalau kita mau memberikan ilmu kepada orang lain, kita harus berbekal diri. Dengan cara apa? Tafakuh fiddin. Sebelum kita memberikan ilmu kepada orang lain, sebaiknya kita harus belajar ilmu.
khususnya di pondok pesantren ya, di pondok pesantren, di majelis taklim, karena di pondok pesantren adalah mencetak manusia-manusia yang untuk memahami ilmu-ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.